Pemerintah memastikan penyesuaian tarif batas atas tiket pesawat dilakukan secara hati-hati dan terukur, serta mempertimbangkan kondisi masyarakat dan dampak kenaikan harga energi global akibat konflik di Timur Tengah. Pemerintah memastikan penyesuaian tarif batas atas tiket pesawat dilakukan secara hati-hati dan terukur. Pemerintah akan terus berkoordinasi dengan maskapai untuk mencari solusi terbaik dalam menghadapi tekanan biaya akibat kenaikan harga energi global saat ini. Pemerintah memastikan penyesuaian tarif batas atas tiket pesawat dilakukan secara hati-hati dan terukur, serta mempertimbangkan kondisi masyarakat dan dampak kenaikan harga energi global akibat konflik di Timur Tengah. Langkah ini diambil sebagai respon terhadap dinamika geopolitik yang memengaruhi biaya operasional sektor penerbangan nasional. Menurut Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan Agus Harimurti Yudhoyono, konflik dan ketegangan di kawasan Timur Tengah menyebabkan harga energi dunia naik secara signifikan. Hal ini berdampak langsung terhadap biaya operasional maskapai penerbangan di Indonesia. Meski demikian, AHY menegaskan penyesuaian tarif penerbangan bukan keputusan yang mudah. Pemerintah harus menyeimbangkan antara keberlangsungan industri dan kemampuan ekonomi masyarakat. Tentunya negara-negara di dunia termasuk Indonesia harus melakukan langkah-langkah yang tidak mudah, tapi penyesuaian, dan memang ini akan berdampak pada masyarakat, tetapi ini yang memang harus diambil karena semakin meningkatnya harga energi dunia termasuk untuk sektor penerbangan. Saya rasa itu yang memang harus kita sampaikan. Pemerintah memastikan terus berkoordinasi dengan maskapai untuk mencari solusi terbaik dalam menghadapi tekanan biaya akibat kenaikan harga energi global saat ini. Pemerintah berharap situasi geopolitik di kawasan Timur Tengah segera membaik sehingga tekanan terhadap pasar energi dan sektor penerbangan dapat berangsur menurun. Jakarta, Tim Liputan IDX Channel. Ya, pemirsa, untuk membahas tema menarik kita hari ini, lonjakan harga aftur picu turbulensi industri penerbangan nasional. Kita sudah tersambung melalui Zoom bersama dengan Bapak Alvin Lee, Ketua Umum Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia APJAPI. Kemudian sudah bergabung juga Bapak Bayu Sutanto, Sekjen Indonesia National Air Carriers Association atau INACA. Langsung saja kita sapa ini. Ya, halo Pak Alvin, apa kabar Pak? Selamat pagi Mas Prastio. Ya, selamat pagi juga Pak Alvin. Terima kasih atas waktu yang disempatkan. Pak Bayu, apa kabar Pak? Baik, selamat pagi Mas Pras, apa kabar? Kabar baik juga, terima kasih juga atas waktu yang disempatkan. Pak Bayu, ini menarik kalau kita cermati dengan perkembangan ya dalam beberapa waktu terakhir ini untuk industri penerbangan, karena kita tahu lonjakan harga minyak mentah dunia ini mendorong juga nih kenaikan harga bahan bakar pesawat khususnya aftur di Indonesia. Review dari INACA begitu, bagaimana terkait dengan industri dan juga update-nya dari sisi maskapai penerbangan di tanah air saat ini nih Pak Bayu, silakan. Ya, baik. Jadi dengan sejak terjadinya bulan April ya, perang antara Amerika Israel melawan Iran karena terjadi hambatan pasokan yang khususnya dari negara-negara Timur Tengah yang melalui Selat Hormuz kurang lebih 20%, tentu ini membuat harga energi khususnya harga crude oil maupun turunannya jadi naik luar biasa di seluruh dunia, bukan hanya yang 20% tadi gitu loh. Baik. Jadi akhirnya ya, harga aftur per April kemudian Mei kan kenaikannya luar biasa Mas, apalagi yang per Mei itu luar biasa kenaikannya di atas 70% gitu ya. Jadi mau nggak mau ya airline meminta kelonggaran terhadap tarif batas atas untuk tiket penerbangan domestik dalam negeri untuk disesuaikan, karena harga TPA yang berlaku TPM 106 tahun 2019 ini kan sudah 7 tahun gitu ya tidak disesuaikan, karena saat itu US dollar kursnya masih 14 ribuan, kemudian untuk harga aftur juga 10 ribuan, sekarang harga afturnya udah mendekati 30 ribu gitu loh. Wow, jadi ya sangat. Ya, dimanapun Pak, nggak hanya di Indonesia Mas, semuanya, bahkan beberapa airline sudah stop operasi atau bangkrut seperti Spirit Air, kemudian terakhir Asiana juga
sudah lempar handuk putih mau diambil alih oleh Korean Air dan sebagainya gitu loh. Jadi maskapai di kawasan ASEAN maupun semua, bukan hanya di Asia Pasifik, bukan hanya di Middle East ya, semua terkena dampaknya. Baik, itu dia ya. Pasca memang perang yang terjadi begitu di Timur Tengah ini memberikan tekanan yang cukup kuat, turbulensi yang cukup kencang juga untuk industri penerbangan tidak hanya di Indonesia tapi secara global begitu yang sudah ditekankan oleh Pak Bayu. Nah, Japri sendiri melihat bagaimana Pak Alvin dengan kondisi saat ini begitu. Apakah ini menjadi salah satu tekanan juga akhirnya masyarakat mungkin untuk mereka menggunakan jasa transportasi udara kah, atau mereka sudah bisa menyesuaikan dengan adanya mungkin perubahan harga kah atau tiket, meskipun tadi disampaikan oleh Inaka ingin ada penyesuaian batas atasnya begitu Pak Alvin? Baik Mas Prasetyo, jadi kondisi ini tidak ada yang menginginkan dan tidak ada yang diuntungkan. Baik konsumennya merasa berat, tapi maskapai penerbangan juga merasa berat juga, karena dengan naiknya harga tiket secara signifikan ya, dan kenaikan ini bukan karena keinginan dari maskapai, tapi karena biaya operasinya yang naik signifikan. Kalau kita perhatikan harga aftur bulan Februari dibanding harga aftur bulan Mei, itu naiknya sudah lebih dari 100%. Wow, oke. Februari itu 13.000, bulan Mei itu 27.000. Ini kalau kita menggunakan harga aftur di Bandara Soekarno-Hatta yang paling murah di Indonesia. Nah, hal seperti ini memang tidak bisa dihindari. Daya beli masyarakat kurang, tidak mampu untuk membayar kenaikan harga tersebut, dan ini juga berdampak luar biasa. Tidak hanya di Indonesia, di Eropa misalnya, Lufthansa itu bahkan sampai memangkas 20.000 jadwal penerbangan, terutama yang jarak pendek ya. Itu tidak main-main. Mereka lebih baik tidak terbang daripada memaksakan terbang dengan harga aftur tinggi tapi tidak ada penumpangnya. Nah, ini menarik, di Indonesia sendiri ini ternyata juga sudah banyak maskapai penerbangan yang menghentikan atau mengurangi rutenya. Data yang saya dapat dari Kementerian Perhubungan selama bulan April itu untuk rute dalam negeri ini ada 291 rute, tapi dengan frekuensi penerbangan yang berbeda-beda. Nah, selama bulan April itu dari 291 rute itu ada 107 rute yang dipangkas, itu hampir 40%, 37%. Selama bulan Mei ada 67 rute yang dipangkas, dan untuk Juni ini juga sudah ada pengajuan untuk menghentikan sementara 22 rute. Nah, untuk bulan Mei dari 67 rute itu sebetulnya ada 509 penerbangan, karena satu rute kan bisa beberapa kali penerbangan ya. Nah, ini kan menunjukkan bahwa walaupun harga tiket naik, tapi maskapai penerbangan pun juga tidak menikmati kenaikan itu karena ya daya belinya yang tidak ada. Kemudian untuk di Indonesia, untuk rute luar negeri pun demikian. Untuk summer 2026 ini ada 162 rute, selama April 18 rute dihentikan, bulan Mei ini 41 rute, dan untuk Juni yang belum jalan ini sudah diajukan 33 rute dikurangi dengan frekuensi penerbangan sekitar 300 sampai 400 frekuensi penerbangan. Jadi ini masalah serius bagi semua pihak. Demikian. Baik, itu dia masalah yang cukup mendesak ya, perlu diperhatikan juga nih oleh para pemangku kepentingan di Indonesia. Nah, Pak Bayu, lantas bagaimana menurut Anda ya level harga aftur saat ini begitu? Sejauh mana bisa ditoleransi, ataukah masih dalam batas toleransi dari maskapai penerbangan atau mana? Seperti apa? Mungkin tadi sudah disampaikan Pak Alvin, ada yang harus mengurangi rute, membatalkan rute penerbangan begitu, tidak hanya di Indonesia tapi secara global pun terjadi begitu, Pak. Ya, memang seperti yang disampaikan Pak Alvin maupun data dari Kementerian Perhubungan yang sudah disebut oleh Pak Alvin tadi, bahwa ya itu cara bertahan Pak gitu ya. Karena kalau kita berhenti total operasi kan makin susah lagi ya kita untuk terbang lagi seperti waktu masa COVID yang lalu kita
akhirnya bertahan untuk sekedar mendapatkan cash flow tadi, tentu dengan efisiensi yang bisa dilakukan. Karena kalau kita naikkan harga tinggi juga nggak ada demand-nya, Mas. Jadi pilihannya ya terbang, kita berusaha bisa BEP aja, break even point juga sudah luar biasa. Ya ini kondisinya kalau kayak minum kopi ya, sekarang lagi minum kopi pahit lah gitu, cappuccino. Tapi kan tetap harus minum kopi gitu lah kita. Ya itu dia, tidak ada pilihan begitu ya Pak ya, untuk tetap beroperasional tapi dengan beragam efisiensi juga yang terus dilakukan. Lantas bagaimana dengan, kita tahu ada penerbitan Kementerian Perhubungan begitu ya, data terkait dengan besaran full surcharge. Nah ini seperti apa, kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya Pak Bayu, Pak Alvin. Kita akan jeda dulu sebentar ya, dan pemirsa kami akan segera kembali sesaat lagi. Ya, terima kasih Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review pemirsa, dan berikut ini kita akan sampaikan sejumlah data untuk Anda terkait dengan harga aftur penerbangan domestik di Bandara Soekarno-Hatta. Ini dia, selengkapnya bisa Anda saksikan di layar televisi Anda yang sudah disampaikan juga oleh Pak Bayu, kemudian Pak Alvin. Semuanya memang rata-rata mengalami lonjakan yang cukup signifikan dalam beberapa bulan terakhir ini saja. Ya, setelah sempat bertahan di Rp12.710 per liter, kemudian masih bertahan di 13.111 sampai dengan bulan Februari 2026, namun sudah mulai beranjak naik per Maret sampai dengan April dan juga Mei, dari 13.600 melonjak hingga Rp27.357 per liternya. Wow, ini dia. Berikutnya kita lihat dengan jumlah penumpang pesawat domestik, kita lihat seperti apa pergerakannya. Dari kuartal 1 2022 ada 10,7 juta, kemudian kuartal 1 2023 sampai dengan kuartal 1 2025 masih bertahan sekitar di 13 ribuan penumpang, 13 jutaan penumpang maksud saya. Kemudian di kuartal 1 tahun 2020 ada lonjakan sedikit di 14,6 juta orang jumlah penumpang pesawat domestik, dan ini perlu kita tanya lebih lanjut lagi, kita gali lebih jauh lagi, apakah nanti di kuartal kedua akankah menurun atau tidak begitu ya. Baik, kita akan lanjutkan kembali perbincangan dengan narasumber kita, Pak Alvin Lee, Ketua Umum Asosiasi Pengguna Jasa Penerbangan Indonesia, dan juga Bapak Bayu Sutanto, Sekjen INAKA. Ya, dengan informasi yang tadi sudah disampaikan, ini menarik nih Pak Bayu. Lantas strategi apa sih yang perlu dilakukan oleh maskapai hingga saat ini, atau mereka sekarang masuk ke dalam mode bertahan nih, atau ada kebijakan lain begitu yang mungkin diharapkan juga nih dengan kondisi yang dialami oleh maskapai penerbangan nasional begitu Pak Bayu? Ya, saat ini kita memang surviving mode lah ya, atau dalam tahap bertahan gitu ya, untuk bisa tetap eksis atau bisa melayani penerbangan dengan minimum operasi lah gitu ya. Tapi frekuensi rute itu beberapa memang ya sekitar 40% bahkan untuk ini kan udah musimnya atau summer season ya, dari April sampai Oktober ini. Jadi untuk summer ini biasanya kan penumpangnya meningkat ya dari Juni sampai Agustus. Tapi ini malah sudah banyak kalau untuk penerbangan domestik yang mengurangi penerbangan gitu lah. Karena memang ya demand-nya nggak ada juga, karena orang juga kalau harga naik-naik kan mengurangi ya. Contoh tadi kan minum Starbucks, kalau sekarang dulu 1 cup 40.000, sekarang mungkin 60.000 gitu loh. Jadi ya ngurangi dulu pergi ke Starbucks-nya gitu misalnya. Oke. Nah, kalau misalnya penggunaan bahan bakarnya sendiri aftur begitu untuk maskapai ataupun pesawat ini berapa sih Pak umumnya begitu Pak? Berapa liter misalnya per jam kah? Ya, jadi secara umum untuk populasi pesawat yang banyak seperti 737 maupun Boeing ya, ataupun Airbus 320 itu kurang lebih 3.000 liter per jam terbang gitu ya. Jadi ya cukup signifikan sekali gitu kalau kenaikannya tadi. Sekarang harganya sudah mendekati 30.000 gitu. Iya. Wow, sudah hampir 100% lebih begitu kalau kita lihat lonjakan harga afturnya sendiri ya. Nah itu dia, lantas dari Abjapi, dari sisi pengguna bagaimana Anda melihat begitu? Potensi kenaikan harga tiket pesawat ini masih bisa ditolerir tidak, dalam artian masih bisa diterima tidak sih oleh pengguna jasa penerbangan nasional kita begitu Pak Alvin? Baik Mas Pras, jadi dari sisi konsumen tentunya kita akan ingin yang murah ya, tapi di sisi lain kita juga
perlu realistis. Kalau kita mau mendesak bahwa harga tiket tidak boleh naik terus, ya ujung-ujungnya airlines akan menghentikan operasi, dan ketika airlines menghentikan operasi, kita butuh terbang, punya duit pun nggak ada yang menerbangkan, kan lebih susah lagi nanti kan. Nah, apa yang sudah dilakukan Abjabi? Yang pertama, pada awal perang Iran itu kami sudah menyampaikan pendapat dan saran kepada Kementerian Perhubungan tentang fuel surcharge. Kalau dulu fuel surcharge ini ada pembedaan. Kalau jet itu 10%, tapi kalau untuk pesawat propeller 25%. Kami sampaikan perhitungan kami dan juga argumen-argumen kami bahwa sebenarnya fuel surcharge itu tidak boleh ada pembedaan karena sudah dihitung dalam tarif batas atasnya. Yang naik kan hanya harga afturnya saja dan konsumsi afturnya tidak berbeda, sehingga kami menyarankan agar fuel surcharge itu berlaku universal, baik itu jet maupun propeller, dan alhamdulillah sudah diterima sehingga fuel surcharge sekarang tidak ada lagi pembedaan antara propeller dan jet. Manfaatnya sangat terasa terutama untuk pengguna penerbangan yang menggunakan pesawat propeller, yaitu Indonesia bagian timur. Kalau dulu 25%, sekarang dengan kenaikan harga aftur ini mungkin kenaikannya tidak begitu terasa, mungkin naik hanya sekitar 10% ya dari harga sebelumnya. Tapi yang pengguna jet ini memang terasa agak berat karena untuk jet ini kenaikan harga tiketnya antara 25-40% sebelum PPN ditanggung pemerintah. Tapi setelah ditanggung pemerintah ini ya sekitar 20% lah. Itu rasa kenaikannya. Itu yang kami perjuangkan. Dan yang kedua, kami juga memperjuangkan agar tarif batas atas ini dimutakhirkan dengan kondisi sekarang. Demikian harga dasar tiket ini akan naik, tapi fuel surcharge-nya bisa turun. Dan dengan sistem yang lebih fleksibel, jangan nanti menunggu 7 tahun lagi baru kemudian tarif batas atas ini direvisi lagi. Kami menyarankan setiap 6 bulan paling lama, dan atau ketika terjadi perubahan signifikan. Jadi ketika harga aftur naik, rupiahnya melemah, ya tentu harga tiket naik. Tapi ketika harga aftur turun, kemudian rupiahnya juga menguat, harga tiket kita juga seharusnya cepat menyesuaikan turun. Demikian, Mas. Baik Pak Alvin. Nah, Pak Bayu, lantas bagaimana kalau kita bicara mengenai fuel surcharge begitu? Karena memang sudah ada izin begitu bahwa maskapai bisa menerapkan fuel surcharge atau biaya tambahan sampai dengan 50% ini, Pak Bayu. Ya, jadi waktu pemerintah merevisi fuel surcharge ya beberapa bulan yang lalu ya, itu memang ya pertimbangannya di situ karena untuk waktu itu pemikirannya kalau merevisi TBA ini agak cukup lebih lama lah, takes time lah, considernya melibatkan banyak stakeholder, sehingga waktu itu pihak Kementerian Perhubungan menetapkan fuel surcharge karena itu cara yang paling simpel dilakukan, termasuk di negara lain di mana TBA-nya tidak diatur pun semua airline begitu ada kenaikan harga aftur yang signifikan sekali, mereka menyesuaikan kan. Cathay Pacific, Malaysian Airlines, Singapore Airlines semua menerapkan tambahan fuel surcharge gitu loh. Kalau enggak ya nggak bisa terbang. Pilihannya kan kalau demand-nya masih pengen terbang ya mau bayar lebih tinggi gitu. Cuman seberapa besar sensitivitasnya gitu loh. Karena hanya penumpang yang sensitivitas tidak sensitif terhadap harga lah, kenaikan harga itu yang tetap pengen terbang gitu. Lantas apa yang diharapkan dari maskapai penerbangan di Indonesia untuk menyikapi kondisi saat ini, kenaikan aftur, ada kebijakan fuel surcharge juga. Kita akan bahas lebih jauh nanti di segmen berikutnya, Pak Alvin, Pak Bayu. Kita akan jeda kembali sebentar ya. Dan pemirsa tetaplah bersama kami.
Ya, Anda masih bergabung bersama kami dalam Market Review. Kita akan lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Alvin Lee dari Abjapi, kemudian juga Bapak Bayu Sutanto dari Inaka. Nah, menyikapi dengan kondisi saat ini, dari sisi maskapai penerbangan tadi sudah disampaikan beragam strategi yang sudah dilakukan. Nah, Abjapi sendiri sebagai pengguna, ini apa yang diinginkan sebenarnya? Karena kan memang saat ini berarti kondisinya masyarakat yang bepergian dengan menggunakan pesawat bisa dikategorikan adalah mereka yang benar-benar ada kepentingan, ada keperluan menggunakan maskapai penerbangan begitu, Pak Alvin, atau Anda melihat ada solusi lain ini? Ya, memang ini dilematis, Mas, ya. Karena yang terdampak ini bukan hanya tiket dalam negeri, ke luar negeri pun juga harganya naiknya lebih dari 100% bahkan ya. Oke. Jadi kemana-mana ini situasi yang tidak enak bagi semua, dan tentunya dari pihak konsumen pengguna jasa kita juga menyesuaikan bepergian naik pesawat itu ya sebutuhnya saja. Dan kami lihat untuk penerbangan domestik, karena harga tiket domestik kelas ekonomi ini kan diatur oleh pemerintah, ada batas atas, ada batas bawah, dan dibagi juga pengelompokan pelayanannya, ada yang maksimum, ada yang menengah, dan ada yang minimum antara full service dan LCC. Nah, selisih harga tiket atau TBA antara full service dengan LCC ini sekitar 15%. Jadi bagi yang membutuhkan untuk terbang, memang harus terbang, kami melihat ada pergeseran yang biasanya terbang dengan full service pindah ke LCC karena bisa menghemat sekitar 10-15% karena kompetisinya ada di sana. Dan yang mengikuti program-program membership atau loyalty program ini juga yang banyak yang sudah mulai menggunakan poinnya untuk membayar tiket tersebut. Dan yang perlu kita cermati adalah biaya perjalanan ini tidak hanya tiket pesawat, tapi juga biaya taksinya juga naik, biaya hotel ini kan nggak ada yang nyorot. Harga tarif hotel ini naiknya seberapa. Jadi ya bagi yang memang perlu melakukan perjalanan, kita menghimbau agar dihitung lagi secara cermat. Tidak hanya harga tiket, tapi juga hotel dan lain-lainnya. Demikian, Mas. Baik, Pak Alvin. Nah, Pak Bayu, strategi lain begitu. Apakah memang maskapai penerbangan saat ini lebih fokus untuk penerbangan internasional, ya kah? Atau masih akan tetap fokus kepada rute-rute domestik begitu, Pak? Ya, baik. Kalau dilihat dari market demand-nya kan memang untuk penerbangan internasional kan ada kenaikan ya. Ya, jadi untuk beberapa rute seperti ke Malaysia, Singapura, Bangkok itu kan demand-nya masih lumayan gitu ya. Jadi itu tetap dilayani, cuman yang domestik karena memang ada penurunan yang kita mengurangi frekuensinya itu di luar internal efisiensi lah, seperti saving fuel program gitu loh. Jadi untuk penerbangan, operasi penerbangannya pun kita juga lakukan apa yang disebut dengan fuel saving ya. Jadi kita menggunakan atau mengisi fuelnya sesuai dengan yang sangat efisien. Tentu tetap dengan tingkat keselamatan yang tinggi juga. Baik, tapi dengan proyeksi Anda ke depan bagaimana untuk industri penerbangan kita dengan kondisi kenaikan aftur, tekanan terhadap daya beli masyarakat juga yang sedang terjadi saat ini begitu, Pak? Ya agak susah ya memprediksinya, Mas Pras, karena kan kita nggak tahu perangnya sampai kapan. Betul, Pak. Ya kan naiknya kapan juga nobody knows gitu loh. Jadi ya kita assess it is what it is lah gitu aja. Jadi apa yang akan ya kita respon secara prudent aja gitu loh. Itu dia beragam langkah yang sudah dilakukan oleh industri penerbangan bahwa ya upaya-upaya efisiensi ini masih menjadi solusi ya, menjadi game changer lah begitu untuk bisa menjaga aktivitas industri juga tetap bergeliat meskipun tantangan dari kenaikan harga minyak dunia kemudian aftur ini ya perlu mendapatkan juga solusi bersama. Baik, Pak Bayu, Pak Alvin, terima kasih banyak atas informasi, update dan juga insight yang sudah diberikan kepada pemirsa pada hari ini. Selamat melanjutkan aktivitas Anda kembali, salam sehat, sampai berjumpa kembali. Terima kasih, Pak. Terima kasih. Masih.